biadab, kurang ajar, anjing iblis, anjing nyakitin semua. Assalamualaikum sahabat nasab dimanapun Anda berada. Di video kali ini, admin akan menampilkan pembahasan yang nantinya akan jadi bahan pertimbangan dalam menghadapi doktrin Ba'alawi yang sesat. Saran admin kepada para budak agar kiranya melihat dengan pikiran bukan dengan fanatik. Lebih lengkapnya kita simak penjelasan para kiai. Ini mulai pembukaan sudah mulai hangat dan semangat kawan-kawan saya ini, dan semoga kita selalu senantiasa diberikan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Di sini saya cuma mau membahas dan mengulas apa yang disampaikan oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bandani radhiyallahu an tadi malam waktu live ya. Jenengan kalau selalu istiqomah, insya Allah akan ada dapat beberapa poin dan hikmah yang jenengan dapatkan. Kalau yang sudah subscribe, tolong dibagikan, semoga bermanfaat karena di sini memberikan edukasi biar masyarakat paham, tidak terjerumus dan tersesat. Karena tadi malam Abu Yamamah Ghufran Al-Bandani ini waktu membuka Quran surat Maryam ayat 75 ini tentang golongan orang-orang yang tersesat, kan kasihan. Bagaimanapun juga kita di sini adalah diajarkan tentang cinta kasih sayang. Nah, poin yang pertama yang kami ingin bahas adalah tentang kiai yang ditenggelamkan. Karena kemarin juga ada yang membantah, mana kan gitu ya. Kan terbukti kiai-kiai pada saat ini, contoh ya, ini fenomena di lapangan. Kita berdasarkan data dan fakta di lapangan. Tidak katanya tidak. Karena kita terjun langsung di lapangan dari desa ke desa, dari kota ke kota, ya kan, dari provinsi ke provinsi. Ketika ada pengajian di situ, misalkan ada 10 kiai, kalau di Sunda mungkin ajengan, atau di Madura itu lora, ya kan. Nah, di situ pasti kebanyakan pada saat ini karena mereka memframing kalau pengajian atau sholawatan tidak mengundang yang namanya Habib ini tidak afdol. Di situ ada 10 kiai misalkan. Ketika datang satu Habib ini, maka jatuhlah harga diri kiai-kiai yang ada di panggung tersebut atau yang ada di lokasi tersebut. Kenapa? Masyarakat didoktrin dan digiring seakan-akan yang paling mulia itu adalah golongan habaib. Padahal masyarakat Indonesia pada saat ini sudah ditipu, ya kan? Ditipu, diapusi, dibohongi oleh Habib-Habib Yahudi. Nah, ini kan harus dijelaskan kepada masyarakat Indonesia. Karena ini sebuah grand design yang sangat luar biasa ingin menghancurkan bangsa Indonesia ini. Karena ini ada sambungan yang kemarin yang dibahas, mereka sok NKRI, ya kan? Ada orang yang sampai songkoknya ini dikasih merah putih. Jadi casingnya sok merah putih, padahal ingin menghancurkan merah putih NKRI. Buktinya apa? Kemarin saya bahas. Kalau mereka betul-betul NKRI, ya kan? Harusnya setiap pengajian yang disampaikan adalah Pancasila, merah putih, NKRI. Ketika ada jamaah yang hadir di pengajian tersebut, pasti akan diingatkan dan ditegur. Lebih baik kita mengibarkan bendera merah putih, karena bagaimanapun kita adalah bangsa Indonesia, ya kan? Nah, ini bukti nyata, data di lapangan seperti itu. Nah, kita sekarang berani menyampaikan kebenaran, jangan sampai ditipu oleh Habib-Habib Yahudi. Nah, kemudian ketika di daerah-daerah, ini contoh masalah hoax ya, karena ini bulan Rejab, bulan depan, bulan kalau di Jawa itu ya, bulan Ruwah, ya kan, bulan Ruwah. Budayanya di bulan Ruwah di Jawa itu biasanya mohon maaf, biasanya di Jawa itu biasanya ada budaya khol kalau bulan Ruwah, mengkholkan kakek nenek, aki nini, atau leluhur atau para aulia, ya kan, para alim ulama, para masyayikh, ya kan, yang sudah berjuang di daerah tersebut, minimal di desa-desa. Sekarang, ya kan, mereka memframing dan tidak pernah membahas kiai-kiai yang sudah jelas perjuangannya di Nusantara. Jadi seakan-akan, ya kan, kalau khol itu seakan-akan yang menjadi wali itu dari golongan mereka. Padahal sebelum mereka menjadi imigran, ya kan, eksodus, dikirim oleh Belanda menjadi antek-antek Belanda, ya kan, yang membuat kisruh di Nusantara ini, mereka adalah pendatang dari luar yang tidak paham apa-apa tentang Nusantara.
Tetapi karena mereka punya misi ingin menguasai Indonesia, ketika Belanda gagal, mereka antek-anteknya masih bercokol di Nusantara dan sampai saat ini beranak pinak tetap akan meneruskan perjuangan leluhurnya, yakni menjadi penjahat bangsa. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Kalau jenengan betul-betul nasionalis, logikanya tetap yang diangkat adalah kiai-kiai kampung. Di sini yang sudah berjuang para alim ulama, dan saya kemarin memberikan contoh, mereka adalah para kiai-kiai yang torekonya Qadiriyah wa Naksabandiyah, termasuk Geger Cilegon Banten, ya kan, termasuk perang yang ada di Surabaya, arek-arek Surabaya 10 November, di Malang, dan setiap daerah ada perang Padri di Padang, ya kan, itu sampai di Sulawesi, pokoknya sampai mana-mana, Nusantara mulai Sabang sampai Merauke semua berperang. Tapi mereka pada saat ini menenggelamkan kiai-kiai yang sudah jelas perjuangannya. Banyak para kiai-kiai yang meninggal dunia. Apakah ada dari golongan mereka yang meninggal dunia membela tanah air? Jelas tidak, mereka bukan orang sini, bukan orang Nusantara, bukan terah Nusantara. Ya jelas mereka tetap jiwanya bukan jiwa Nusantara. Kalau bahasa halusnya itu bukan muhrim, ya kan? Bukan muhrim. Kenapa? Bagaimanapun orang Nusantara dari sejak dahulu kala adalah ahli siasat, ahli perang, semuanya pemberani. Bisa dilihat sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Kalau bahas perang dari masa ke masa, mereka akan selalu berani tampil di depan. Betul Pak Imran? Pak Imran langsung komentar, monggo. Suryo Majapahit. Ya, kalau ngomong tentang khol, sebenarnya kalau kita masyarakat adat, khususnya untuk Jawa, Sunda, itu ada istilah pendak. Setiap tahun sekali kita peringati tersebut untuk mengingat para sesepuh kita, baik orang tua, mbah, buyut kita yang sudah tidak ada. Itu diadakan peringatan setahun sekali. Kalau bahasa Jawa itu pendae. Artinya apa? Kita untuk diajak mengingat leluhur kita. Hal ini kata mereka bid'ah. Kata mereka bid'ah. Kenapa? Kalau ini dilestarikan oleh masyarakat kita, maka kita tidak akan pernah lupa dengan sejarah kita, karena kita selalu mengingati para leluhur kita. Lah, kalau tradisi ini dibiarin, otomatis para pendatang nggak bisa nyerang atau nggak bisa merubah nama makam atau itu loh salah satunya. Kenapa di adat ini dipertahankan di kita istilahnya pendae. Ini loh budaya Nusantara yang harus kita lestarikan. Monggo Gus. Nah, tak lanjut lagi ya tentang kiai ditenggelamkan. Saya membahas kiai dulu. Para kiai-kiai yang ada di Nusantara ini semuanya asli terah daripada Wali Songo dan kerajaan yang ada di Nusantara. Itu jelas sanadnya, ya kan? Dari sanad Wali Songo dan kerajaan. Karena antara Wali Songo dan kerajaan tidak bisa dipisah. Satu kesatuan utuh yang betul-betul ingin melestarikan ajaran daripada baginda Rasulullah SAW. Nah, ini yang Dudung kan komentar ini Dudung. Nah, kalau memang menjajah apa? Pada saat ini Indonesia dijajah lewat agama. Salah satunya agama. Contoh, kita kecolongan, ya kan? Orang-orang dari golongan mereka, Habib-habib Yahudi ini sudah berani mendirikan pondok pesantren di Indonesia. Kita ini kecolongan. Akhirnya apa? Banyak anak bangsa yang memondokkan di pondok tersebut akhirnya dicuci otak. Sekarang terbukti banyak yang berani dengan orang tuanya, ya kan? Banyak yang berani dengan kiai-kiai kampung. Banyak yang berani dengan ulama-ulama Nusantara dan bahkan melupakan leluhurnya sendiri. Kehilangan jati diri. Ini salah satunya. Kemudian mereka masuk di struktural PBNU. Mereka dengan halus dan manis rayuannya akhirnya apa? Sudah mulai menggiring amaliyah wadifah daripada ajaran Ahlussunnah wal Jamaah yang dibawa oleh kiai-kiai yang ahli thariqah Qadiriyah wa Naksabandiyah. Contohnya apa? Sekarang banyak bisa dicek Dudung Ahmad ya. Ada yang diganti dengan Rotibul Atos, ya kan? Rotibul Haddad, ya kan? Ada Simtud Duror. Ini kan nyata. Akhirnya apa? Yang amaliyah yang dibawa oleh kiai-kiai Nusantara, ulama Nusantara seperti Al-Barjanji, berjanji, ya kan? Ada Dibaan. Ini sudah mulai kegeser. Makanya mereka berani ngomong ceplas-ceplos, termasuk makam-makam banyak yang dirubah diakui, fotonya saja dan bisa dilihat di media sosial kan sudah banyak. Foto tahun 1800 sekian, ya kan, tahun 1900-an banyak foto raja-raja Nusantara sekarang yang sudah beredar di media sosial. Wajahnya saja beda kok. Dari wajah saja sudah berbeda. Kok bisanya mereka mengaku ini Raden ini adalah sebenarnya adalah Habib ini, Habib itu dan seterusnya. Ini kan banyak sekali. Kalau jenengan cari data, coba setiap daerah, ya kan. Contohnya di Jepara, Jawa Tengah. Saya mengatakan di Jawa Tengah dulu karena saya asli Jawa Tengah. Di Jepara ada namanya Mbah Daeng, ya. Mbah Daeng ini asli Sulawesi, berarti sukunya suku Bugis. Lah kok bisa-bisanya sekarang bisa diganti Habib Muhammad bin Yahya, ya kan? Mbah Daeng ini semasa zaman kerajaan Demak.
Kan nggak logis, namanya saja Mbah Daeng, ya kan? Itu kalau kita orang goblok saja bisa menilai kalau Mbah Daeng itu berarti dari Sulawesi. Kok bisa menjadi Habib Muhammad bin Yahya? Ada juga di Meteseh, Kelurahan Meteseh. Ini saya acak saja karena saking banyaknya ini. Meteseh itu ada namanya Mbah Luhung. Luhung itu artinya mungkin maksudnya adalah luhur budi pekertinya, ya kan? Adi Luhung, ya kan? Tinggi. Lah, kok bisa menjadi Habib Luhung Alwi bin Yahya? Lah, coba jenengan cek kronologinya kebanyakan, ya kan? Ketika ada makam yang tidak terurus, ya kan, ada makam yang sudah memang betul-betul sudah disakralkan, mereka zaman sekarang yang mungkin belum paham sejarah, akhirnya karena salah tanya, salah kamar, akhirnya tersesat mereka, tanyanya kepada siapa? Pak Lutfi. Nah, Pak Lutfi bin Yahya tanyanya, itu kebanyakan di Jawa Tengah, bisa dicek itu, kita orang lapangan, ya kan, tahu semua ini. Lah, ketika tanya ke Pekalongan, mereka macam-macam suruh bangun makamnya, nanti setelah jadi baru nanti diresmikan, dan sampai sekarang itu masih berjalan. Ini kan namanya nggak punya malu, ya kan? Kalau kita orang Nusantara, yang namanya etika, yang namanya apa namanya akhlak, itu tetap diutamakan. Mereka nggak punya malu sampai sekarang masih mengklaim, ya kan? Memproklamirkan ini makamnya Habib ini, Habib ini. Lah kok seakan-akan wali yang ada di Nusantara ini dari golongan mereka. Ini kan penyesatan umat yang harus diluruskan. Kemudian tadi saya menyampaikan tentang yang ngaku NKRI ya, tadi tentang Kiai ditenggelamkan, Kiai ngaku NKRI dan hanya kedok. Makanya di sini itu kan ada lagu buka dulu topeng, ya kan? Nah, ini harus dibuka topengnya itu, kalau nggak mau dibuka sendiri harus kita buka. Tujuannya apa? Masyarakat biar tahu mana sih yang asli. Kasihan umat kalau tersesat. Buka surat Maryam ayat 75. Kasihan. Dan bagi orang-orang yang masih tersesat dan tidak mau dinasihati, diarahkan, dibimbing, maka apa? Allah akan memperpanjang umurnya. Bukan jenengan ini, wah, saya masih sehat. Oh, jangan salah. Itu namanya istidraj. Kalau orang Jawa dilulu, diikuti, ya kan? Sampai kamu nanti akan melihat azab dan kiamat. Maka nanti akan dilihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedudukannya rendah di sisi Allah itu siapa, dan yang mendapatkan pertolongan Allah itu siapa. Ini surat Maryam yang tadi malam dibuka oleh Abu Yamamah Ghufran Al-Bantani. Sekarang poin yang ketiga yang kami tangkap itu ada Habib numpang dan menyaingi Wali Songo, ya. Karena apa? Mereka menganggap Wali Songo ini sudah tidak ada keturunannya. Lu yang ngomong siapa? Itu Bahar Demit itu, kurang ajar itu, ya kan? Dan bahkan yang namanya Habib Ani Shihab itu YouTube-nya kan banyak itu. Jangan pasang foto Wali Songo, ya kan? Pasanglah Umar bin Hafid. Lu, kita orang Indonesia memasang Wali Songo kok dilarang. Ini namanya punya misi grand design yang sangat Mbah Mahfud Termas. Kan banyak ulama Nusantara yang begitu luar biasa pengabdiannya untuk bangsa Indonesia ini. Tapi sekarang ditenggelamkan mereka. Mereka gak ada karomahnya, wes sampai dobon tok di sini. Cuma bawa modal apa namanya? Sorban dan imamah yang begitu besar. Allah tidak melihat kulit tapi hatinya, ya kan? Ada juga itu anaknya Topik Asigap itu ngomong kalau yang bukan apa namanya Dzurriyyah Rasul, ya kewajibannya menghormati Dzurriyyah Rasul. Lu kok mau jadi raja, pendatang mau jadi raja di rumah sendiri, di bumi sendiri, bumi kita maksudnya itu, tanah kelahiran kita. Mereka itu pendatang, ya kan? Harusnya itu sekarang mereka itu yang kelendak atau yang merendah. Kok malah mereka melunjak seakan-akan inilah aku Dzurriyyah Rasul. Ora payu sekarang, wes ora payu. Gobor diobral ke laku yang namanya Habib Yahudi, penipu ulung itu. Terus mangkel Pak, lebih ya. Kenapa saya ngomong seperti itu? Karena begitu dahsyatnya tipu daya mereka, ya kan? Tipu daya mereka untuk menghipnotis. Contohnya, kenapa saya ngomong numpang dan menyaingi Wali Songo. Sekarang ada lagu Wali Songo, ya kan, karya Sunan Giri, Padang Bulan, Pak. Padang Bulan ini diakui Pak Lutfi. Itu termasuk karyanya Sunan Giri. Termasuk karya Sunan Giri ada Cublek Suwen. Nah, itu masih ingat Pak Imran? Nah, itu karyanya Sunan Giri. Nah, yang lagu Padang Bulan ini diakui oleh Pak Lutfi dan dipopulerkan termasuk saya Asegap dan menantunya. Loh, karena apa? Di Jawa Tengah itu jadi proyek, Pak, ditipu semua itu. Nek nanggap iku piro yo? Ini bahasa orang desa loh. Nek nanggap iku piro yo? Wah, nek nanggap ono sing 100 juta, ono sing wah ngeri kowe kok. Lah mending nanggap wayang jelas budaya Jawa itu yang mengandung filosofi dan ada ajaran Wali Songo tentang akhlaknya ada komplit. Mending nanggap wayang jelas itu loh, Pak. Ini pembodohan yang sangat luar biasa. Nanggap solawatan sampai ratusan juta. Kalau yang pemula-pemula, ya kan? Pemula-pemula Pak Imran, itu tarifnya berapa? Bayarnya piro? Bahasa halusnya ada yang bahasa halus biasanya bisa harusnya berapa? Yang bocil-bocil anak sing diingi sore cahanya ranyar
Ada yang 15 juta, ada yang 25 juta. Ini nyata ini. Ya kan? Yang menjadi marketingnya siapa? Ya kiai-kiai, mereka semua saudara saya kok. Saya berani ngomong seperti ini, ya kan? Banyak kiai saudara saya itu yang ditipu untuk mencarikan job-job mereka. Teman-teman saya sekolah banyak, ya kan? Nah ini kan harus diberantas ini. Pertanyaannya gini, ada enggak dalil yang menyatakan Kanjeng Nabi ngajarkan bisnis solawat? Bisnis solawat ini buat bisnis, mereka ongkang-ongkang, ya kan? Ongkang-ongkang itu bosok kasar, apa leha-leha. Sedangkan orang-orang pribumi diakali, ditipunya bagaimana? Suruh main hard rock, ya kan? Yang main hard rock itu orang-orang pribumi, vokalisnya orang pribumi. Yang bayar job mana? Sini uangnya, bawa ke sini, ya kan? Yang orang pribumi dikasih uang 100.000 atau rokok 1 bungkus, bahagiannya gak karuan, alasan barokah ini barokah. Barokah antum barokah ini. Her dah semua pun. Loh asli. Loh ini kan kurang ajar ya kan, menipu masyarakat Indonesia dengan mengatasnamakan agama, akhirnya menghipnotis ya kan dengan nama barokah. Lah barokah itu bagaimana? Barokah al-ziyadatul khair ba'dal khair. Kita harus paham yang dinamakan barokah itu bagaimana. Barokah al-ziyadatul khair ba'dal khair. Jadi pertamanya kebaikan atau kebagusan setelah melakukan kebaikan. Lah di situ bisnis sholawat kok baiknya gimana? Ya kan? Gus. Nah, gimana kumaha? Kalau tabarukan itu ke ulama yang ahli tirakat. Nah, itu dapat berkahnya. Lah kalau tukang makan kok dapat berkah? Aduh kasihan deh. Makanya itu. Ya ini kan kita harus menyampaikan. Masalah akhlak Pak, ini jangan bahas makan. Saya memang tukang makan, enggak masalah. Ya kan makanya saya gemuk. Alhamdulillah gitu loh, maksudnya punya guru yang bijaksana. Saya tidak disuruh tirakat puasa. Kalau disuruh puasa ampun bos, enggak kuat aku. Bukan itu maksudnya. Masa gitu Pak. Enggak, ini kan saya bersyukur punya guru yang ahli tirakat, yang pemborong, ya kan. Lah di sini dalam hal etika Pak Ibron. Ya ini maksudnya saya bersyukur. Dalam hal etika. Coba kalau orang Nusantara makannya bagaimana? Kalau makan talaman ya, talaman atau santri-santri ini biasa kan makan di nampan ya, di pondok ini kan. Kalau makan talaman, doyan-doyannya makan kan tetap segini kan makannya ya. Betul enggak? Nah kalau golongan mereka bagaimana makannya? Wah ngeri, 5 jari paling ya. Ini. Wah luar biasa. Loh ini etika makan saja sudah bagus orang Nusantara. Ini kalau nggak disampaikan ke publik, mereka dalam hatinya gerudel, loh mangan kok geragasing ini yuk, ya kan? Loh ini dalam hati mereka Pak, tapi mereka nggak berani ngomong. Ini saya mewakili suara rakyat, gitu loh, ya kan? Coba 1 kambing guling aja langsung habis, bahaya ini. Nah ini kan etika dari makan. Ya ini mohon maaf, ini harus kami sampaikan karena bisnis sholawat ini merajalela. Buat proyek mencari pekerjaan, ya kan? Terus mereka mengaku cucu Nabi, ya kan? Cucu palsu maksudnya. Lah kalau cucu yang asli, logikanya pasti akan meniru jejak leluhurnya. Bagaimana leluhurnya? Kanjeng Nabi itu ketika ada tamu Pak, bayangkan, ibarat punya roti 1 saja rela dikasih kepada tamunya, sampai perutnya diganjel. Itu kan cerita yang masyhur, ya kan? Lah kalau mereka, ya kan, ongkang-ongkang pribumi yang kelaparan, mereka ada ndak? Ada Roman Rohimnya enggak? Enggak ada. Mereka tetap yang dipentingkan dan yang dibanggakan adalah golongan mereka. Contohnya masalah Toriko juga, ya kan? Masalah Toriko juga sama Pak. Banyak habib-habib yang numpang di Al-Hikmah itu Yai Asrori Alisaki. Saya dulu aktif di sana Pak, saya tegas ini harus diberantas ini, ya kan? Kemarin saya ngomong termasuk ada itu Habib yang di Kuningan itu. Nah itu kan sering diundang itu di Ketinding Surabaya, ya kan? Ada di Mojo di tempatnya teman saya di Kediri. Kenapa mertuanya orang Kediri? Orang Pelung, saya paham. Nah ini bukan masalah itu ya, tapi mereka ini pergerakannya sangat masif sekali dan kiai-kiai jarang yang berani menyampaikan kebenaran ini. Nah ini harus kita lawan dan harus kita luruskan, ya kan? Banyak klaim-klaim mosok laku padang bulan mau diakui. Karena apa? Mereka merasa sudah punya masa banyak, ya kan? Punya masa ribuan seakan-akan di framing seperti itu. Habis itu yang namanya Syekh Asigab itu, ya kan? Orang numpang di Solo itu numpang itu di Solo itu. Nah, dia itu akhirnya mendoktrin, wah Topik ini adalah gurunya NU, Rizik gurunya NU. Lah ini kan pembodohan dan penyesatan. Ini sangat bahaya ini doktrin-doktrin mereka itu. Mereka pura-pura suka NU, ya kan? Suka NKRI, suka merah putih, tapi mereka merongrong dan ingin menghancurkan Pancasila. Akhirnya apa? Kalau dibiarkan nanti NU hanya tinggal nama, ya kan? Pancasila hanya tinggal nama, tinggal pajangan saja. Naudzubillah min dzalik. Jangan sampai. Kita harus lawan sekarang. Habib-habib Yahudi harus kita lawan semua karena mereka berbahaya bagi orang Indonesia. Ini bukan provokasi, tapi ini kenyataan di lapangan yang sangat membahayakan. Jadi termasuk sholawat badat diharamkan. Mereka ada yang membela. Loh ini kan kurang ajar, ya kan? Rukun iman ada 7. Kiai mana yang berani teriak? Ya kan? Terus katanya pinter apa namanya? Quran hadis dikemanakan? Nah berarti kitab Quran hadisnya tidak dipakai. Kalau tahu itu adalah dolim dan merusak agama dan akidah, kita harus tegas, ya kan? Amar ma'ruf nahi mukarnya di mana? Kita tetap polas asik karena kita menyampaikan ini karena dasar kasih sayang, ya kan? Kalau tobat ya tobat, kalau tidak ya semoga
segera dibungkus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena semua itu kan milik Allah, ya kan? Katilah orang tarekat ya semua itu milik Allah, ya kita kembalikan lagi. Mau diperpanjang umurnya monggo, dipercepat ya alhamdulillah. Nah, ini ajaran-ajaran yang harus diluruskan karena sudah menyesatkan di Indonesia. Ada juga di KPKNU. KPKNU pada saat ini, ya kan, karena masuk tahun-tahun politik, ada yang tim sukses, ada yang nyalon. Nah, ini kalau tidak ada kontrol sistem yang independen untuk pengawasan, yang mendampingi, ya kan, di tubuh NU kan berbahaya Pak Imron, karena sekarang banyak penyusup Pak. Berbahayanya apa contoh? Ya, ini di depan saya ini kan banyak kitab, termasuk kitab Sahih Bukhari, ya kan, Riyadhus Shalihin. Ini banyak kitab-kitab kuning yang dipegang oleh kiai-kiai yang ada di pondok pesantren di Indonesia ini, banyak yang sudah dirubah oleh Wahabi. Nah, pertanyaan saya, peran PBNU, peran MUI di mana? Kok sampai kecolongan kitab-kitab yang dipegang oleh para kiai-kiai ini kok sudah dirubah? Akhirnya apa? Ketika kiai yang dipegang itu kitabnya salah, yang sudah dirubah Wahabi, maka yang disampaikan juga akan salah. Yang diterima juga lebih salah, input dan output. Nah, ini harus dikaji dan dipahami. Peran PBNU di situ harus ada tim penyeleksi kitab-kitab sebelum disebarkan ke pondok-pondok pesantren, ke madrasah-madrasah, harus ada tim yang betul-betul independen dan orangnya ikhlas. Karena kemarin saya tangkap dari Abu Yamam Mufran Al-Bandani ada kalimat ikhlas. Dalam arti apa? Ngabdi di NU untuk mendampingi PBNU menjadi independen. KPK salah satunya divisinya adalah untuk mengawasi kitab-kitab yang masuk ke Indonesia, karena kebanyakan percetakan ini ada yang dari Madinah, dari Mesir, dari Libanon. Sedangkan di Mesir itu sendiri banyak percetakan yang dikuasai Wahabi. Loh, kok kamu tahu? Loh, di Indonesia itu, ya kan, salah satunya di pondok pesantren Nahdlatul Ulum Buyangan Pati, ya kan, dulu bisa dicek, ada 2 dosen dari Mesir. Jadi setiap tahun dapat jatah untuk kuliah ke Al Azhar Kairo Mesir. Jadi saya paham wajar, karena itu masih keluarga besar. Nah, di Mesir sendiri juga banyak percetakan yang sudah dirubah oleh Wahabi. Nah, peran dari PBNU dan MUI di sini harus betul-betul teliti. Karena apa? Kita jangan lengah dengan apa? Duniawi, jabatan, ya kan, proyek, proposal. Nah, kalau dibahas seperti itu, umat mau dibawa kemana? Banser akhirnya tidak dirawat, ya kan, dalam arti rasa tanggung jawab, rasa memiliki. Karena Ansor, Banser, Muslimat, Fatayat, Banom-Banom NU yang lain itu adalah sebuah amanah yang harus kita emban, yang harus kita kembangkan untuk menjaga keutuhan NKRI. Pada saat ini, ya kan, pada saat ini banyak yang mementingkan dirinya sendiri, banyak yang fokus bahas proposal, proyek, jabatan dan lain sebagainya. Terus bagaimana nasib bangsa Indonesia ini? Mari kita bareng-bareng pada saat ini memikirkan nasib bangsa Indonesia agar anak cucu kita tidak sampai mengalami hal-hal yang seperti kita alami pada saat ini. Mungkin sementara terima kasih, itu dulu Pak Imron ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.